Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat untuk setiap kegiatan yang kita lakukan untuk hari ini. Dan mudah-mudahan adik-adik semua ini selalu dalam keadaan baik ya. Senang sekali kakak bisa bertemu kalian di sini. Walaupun kita tahu kondisi sekarang masih dalam pandemi COVID-19 ya. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu agar kita bisa melakukan kegiatan belajar seperti biasa, yaitu bisa tetap muka langsung. Nah, untuk sekarang kan belum bisa karena kita masih belajar online atau daring ya, dalam jaringan. Tapi semua itu tidak menyurutkan kakak di sini untuk memberikan ilmu dan materi ke adik-adik kalian, ke adik-adik semuanya ya. Baik, di sini sebelum kakak memberikan sebuah informasi kepada adik-adik sekalian, izinkan kakak dulu nih untuk memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri, siapa namanya, tempat tinggalnya di mana, umurnya berapa, ya kan, kegiatannya apa sih, gitu kan. Nah, untuk saat ini adik-adik semua pasti mendengar istilah namanya tak kenal maka tak sayang, ya kan. Nah, maka perkenalkan, nama kakak Muhammad Kevin, umur kakak saat ini 22 tahun, kemudian asal kakak dari Pandeglang, Banten. Untuk saat ini bertempat tinggal di Cijantung, Jakarta Timur. Nah, terus kalau ada yang tanya, kak aktivitasnya apa nih hari ini, atau aktivitasnya sehari-hari apa sih? Nah, untuk aktivitas kakak untuk saat ini ialah sebagai mahasiswa di Universitas Indraprasta PGRI atau Unindra. Oke, di situ cukup. Ada yang dipertanyakan mungkin? Tidak ada? Oke, kakak lanjut ya. Nah, maksud dan tujuan kakak datang kemari adalah untuk memberikan layanan informasi kepada adik-adik yang mudah-mudahan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan. Nah, kemudian dari adik-adik yang di sini mungkin menanyakan satu hal, kak apa sih layanan informasi itu? Nah, jadi kakak jelasin ya. Layanan informasi itu merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi. Nah, informasi itunya seperti apa sih? Bisa seperti informasi belajar, informasi pergaulan, informasi karir, informasi gaya hidup, dan mungkin informasi pendidikan juga bisa. Pokoknya semua informasi deh yang bakal kakak bagiin ke kalian, tapi nanti ada topik khususnya ya. Nah, terus ada yang tanya lagi mungkin, kak hari ini kita emang mau membahas apa dari informasi itu kan? Nah, baik, sini kak jelasin. Hari ini kita akan membahas seputar yang namanya karir sesuai minat dan bakat. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa sih kak kita belajar tentang karir, kenapa kita harus belajar tentang karir? Adik-adik sekalian, jadi seperti ini, jenjang akhir sekolah yang kalian saat ini duduki atau tempati, yaitu kan kalian sedang berada pada kelas 3 ya, atau kelas terakhir pada sekolah menengah atas, dimana pasti ada yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan studi lanjutannya mau kemana, ataupun merasa bimbang setelah lulus mau ngapain, ya kan pasti bingung tuh. Sekalipun ada tujuan untuk beberapa adik-adik di sini
udah memiliki tujuan, misalkan oh saya mau kesini nih, tapi masih kayak ada yang kurang gitu sih, ada yang kurang. Nah, kayak mungkin informasi yang buat saya tuju nih, ataupun tujuan yang akan saya lanjutkan nantinya, saya kayaknya kurang informasi deh kan, akhirnya bingung kayak gitu kan. Nah, maka saat ini kakak memberikan suatu informasi yang nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan adik-adik akan kemana arah karirnya, apakah mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau mencari pekerjaan ataupun yang lainnya. Nah, sudah paham yang tadi? Oke, lanjut ya. Kemudian manfaat kita membahas topik ini apa sih, ya kan? Membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya, salah satu manfaatnya. Kemudian dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang menuju kepada karir dan cara hidup yang akan memberikan rasa kepuasan karena sesuai dan serasi dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Kemudian kakak dalam menyampaikan materi ini sangat senang sekali ya apabila dari adik-adik sekalian dapat saling terbuka, gitu kan. Saling terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi kepada kakak, dalam artian seperti ini. Ketika memang ada yang dirasa bingung dan bimbang, nah adik-adik sekalian nih jangan sungkan, jangan ragu untuk bertanya, karena apa yang kita bahas untuk hal ini bisa dipertanggungjawabkan dan dijaga kerahasiaannya. Pokoknya aman. Adapun misalkan ilmu yang ataupun materi yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman yang lain atau kelas yang lain, silahkan ya. Yang dirasa teman-teman ini emang boleh nih kita bagikan materinya nih dari kakak Kevin yang tadi yang udah ngasih ilmunya, silahkan. Nah, kemudian lebih seru lagi nih ya, dan lebih mantap lagi nih kalau kegiatan belajar mengajar ini bukan hanya kakak nih yang aktif, tapi dari adik-adik sekalian juga responsif banget nih ya. Yang kakak harapin tuh seperti itu. Supaya apa sih? Supaya kegiatannya itu bisa berjalan dengan baik dan seru dan lancar juga ya. Jadi ilmunya saling bisa melengkapi ya kan. Jadi kakak juga bisa semangat nih ngasih materinya ya kan. Kemudian lanjut ya. Di sini sebelum melakukan kegiatan hari ini, yaitu kakak yang pertama akan memberikan informasi dengan menyediakan PowerPoint nanti ya, bakal menjadi PowerPoint seputar materi yang akan dibahas nanti. Dan pada saat kakak menjelaskan ataupun memaparkan materinya, yang perlu diingat untuk adik-adik sekalian, diharapkan adik-adik semua memperhatikan agar semua informasi dapat dipahami dan dirasapi dengan baik. Oke, sini paham? Sampai sini paham? Oke, lanjut lagi. Dalam kegiatan ini, adik-adik itu nggak perlu nulis ya, nggak perlu istilahnya kakak lagi ngejelasin, ya kan, tiba-tiba kakak selak nih pindahin PowerPoint-nya, tiba-tiba ketinggalan. Nah, itu nggak usah. Yang kakak harapin di sini adik-adik sekalian tetap fokus aja ke materi yang nanti kakak bahas, atau PowerPoint-nya diliatin, kan diresapin itu supaya materinya bisa masuk gitu kan. Yang penting adalah memperhatikan dulu deh. Nanti setelah materinya udah habis kakak bagikan kan ke kalian, nanti di akhir sesi materi yang setelah kakak bagikan bakal kakak copy deh ke flashdisk masing-masing. Jadi tidak lupa juga kakak nanti akan memberikan kesempatan nih kepada adik-adik sekalian kalau sekiranya ada yang bingung atau mungkin ada yang butuh ditanyakan nih kepada kak. Nah, itu silahkan. Kemudian kalau misalkan emang ada yang seperti tadi yang bingung yang ini pertanyakan, nah lebih baiknya angkat tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian memperkenalkan nama ya. Misalkan Kak Kevin, manggilnya Kak Kevin aja. Kak, saya izin bertanya,
Ya, nah, silahkan. Nanti kakak bilang, iya udah silahkan perkenalkan diri dulu ya. Ya, misalkan gini, kak saya mau bertanya. Oke, silahkan. Kak, nama saya Ridwan. Saya mau nanya nih kak. Kak, kan tadi materinya ngejelasin ini, tapi saya agak bingung nih di bagian yang ini. Nah, itu silahkan dipertanyakan. Nanti kakak kalau misalkan emang bisa menjawab pertanyaannya, atau misalkan hari itu juga bisa dijawab, kakak pasti jawab langsung ya. Nah, baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan kita hari ini bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Maka berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk adik-adik semua. Oke, kita lanjut ya. Jadi pertama kita akan membahas apa itu karir. Nah, karir adalah medium di mana kita memperoleh syarat-syarat kehidupan pokok sebagai alat ukur untuk menggambarkan, mengklarifikasikan, dan mengevaluasi diri dan orang lain, dan merupakan suatu mekanisme di mana kita mengubah diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian, sedangkan karir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan pekerjaan dan jabatan yang memberikan harapan untuk maju. Nah, jadi dari dua pengertian tadi bisa digambarkan bahwa karir ini adalah sifatnya adalah harapan ataupun memberikan sesuatu untuk maju ya. Pokoknya harapan untuk maju, yaitu istilahnya dalam diri kita itu bisa berkembang, maupun untuk orang lain juga sama, dan sebagai wadah untuk mengevaluasi diri, yang dimana misalkan setelah kita melakukan proses yang untuk karir itu, apakah ada kemajuan ataukah tidak. Nah, itu sebagai wadah evaluasi diri juga ya. Nah, kemudian kita lanjut pada pengertian minat. Nah, minat itu adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Secara umumnya, pengertian minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seorang pada objek tertentu. Jadi minat itu cenderungnya kayak misalkan kita olahraga deh, olahraga. Jadi kak saya tuh hobinya atau cenderungnya daripada main bola tuh ke main voli tuh, karena perasaan saya tuh enaknya main voli, seru aja gitu kan. Nah, itu keinginan hati ya kan, dari seseorang ataupun keinginan dari perasaannya pribadi. Dan kemudian misalkan ada terhadap pelajarannya ataupun olahraga dan hobi, minat itu bersifat pribadi atau individual. Artinya setiap orang memiliki minat yang bisa saja berbeda dengan minat orang lain. Nah, minat ini berkaitan erat dengan motivasi seseorang, sesuatu yang dipelajari dan apa yang dilihat serta digemari. Minat juga dapat berubah-ubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan mode yang sedang tren, bukan bawaan sejak lahir. Jadi minat itu, diulangi lagi ya, bisa berubah-ubah tergantung pada tren yang saat ini ada. Nah, artinya sesuatu yang sebelumnya tidak diminati dapat berubah menjadi sesuatu yang diminati karena adanya masukan-masukan tertentu atau wawasan baru dan pola pemikiran yang baru. Kemudian ciri minat tuh kayak gimana sih kak? Minat ini merupakan rasa suka manusia kepada sesuatu yang diakibatkan berbagai hal. Misalnya si A memiliki minat tinggi terhadap permainan gitar misalkan, karena ayahnya ini seorang pemain band kan. Nah, di sini si A
meminati permainan gitar bukan bawaan lahir, jadi bukan karena awal lahir ataupun misalkan bakat dia nih sudah gemar banget main gitar, ikan bukan, melainkan lingkungan yakni ayahnya. Jadi bisa berdasarkan lingkungan ya. Sedangkan kemampuan yang sudah ada sejak lahir itu disebut bakat. Nah, bakat itu emang sudah melekat dari sejak lahir. Kemudian ada juga contoh lainnya, misalkan si B sempat belajar gitar di sekolah, meski ia tidak menyukainya, tapi kalau berbakat maka ia akan mahir bermain gitar. Nah, itu yang namanya bakat. Meski nanti sudah lama ditinggalkan juga, yang namanya bakat pasti tetap akan muncul. Nah, itu merupakan salah satu besarnya minat dan bakat. Kemudian ada karakteristik ataupun ciri minat yang lainnya. Nah, apa sih? Yang pertama, minat menimbulkan sikap positif. Nah, biasanya minat itu ada contohnya ke sikap positif dan dari suatu objek. Kemudian minat juga sesuatu yang menyenangkan, hal yang menyenangkan dan timbul dari suatu objek. Karena kita istilahnya senang terhadap sesuatu, akhirnya kita minat nih, senang lihat ikan misalkan kan, akhirnya jadi minat nih beli ikan cupang misalkan. Terus minat juga mengandung unsur penghargaan, mengakibatkan suatu keinginan dan kegairahan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, tadi yang kakak jelasin kan, misalkan emang kita udah lihat nih ada misalkan toko ikan, kayaknya bagus banget ikannya nih, kan akhirnya timbul rasa ingin gitu kan, rasa ingin, akhirnya pengen banget gitu, pokoknya harus dapet gitu kan. Nah, itu bisa juga disebut minat. Nah, manfaat mengetahui minat manfaat mengetahui minat juga ternyata memberikan efek yang lebih banyak kepada beberapa hal. Nah, di sekolah misalnya siswa-siswa harus diketahui apa minat dan bakatnya agar bisa diarahkan dan dikembangkan. Ya, jelas ya. Jadi ketika emang siswa-siswa ataupun adik-adik sekalian di sini tahu bakat dan minatnya apa, nah nanti kan bisa diskusikan ke wali kelas maupun ke orang tua maupun ke guru bimbingan konseling atau guru BK ya kan, minta bantuan, Bu, saya bingung nih nentuin bakat dan minat saya, Bu bisa bantu enggak nih. Oh, itu bisa dikonsultasikan ke guru BK masing-masing di sekolah ya. Nah, kemudian misalkan si A nih memiliki minat yang berbeda dengan si B. A ini minatnya adalah bermain sepak bola. Nah, sementara B minatnya adalah renang, misalkan olahraga renang ya. Nah, untuk itu guru pasti mengarahkan si A untuk ke klub sepak bola dan si B ke klub renang. Jika dibalik, jika anak ini dibalik, misalkan si A tadinya sepak bola ke renang dan si B tadinya renang ke sepak bola. Nah, kedua anak ini nantinya nggak bakalan berkembang, tidak bakalan berkembang, malah mereka akan malas melaksanakan kegiatan tersebut. Karena apa? Karena emang tidak sejalan dengan minat dan bakatnya. Sedangkan jika diarahkan dan dibina dengan tepat, nah kalau diarahkan dengan tepat ini, si B mungkin bisa menjadi juara renang, begitu pula dengan si A bisa juara sepak bola. Nah, mengetahui minat ini juga bisa dijadikan penentu apakah siswa masuk ke jurusan misalkan IPA atau IPS. Nah, sedangkan kalau sekolah zaman dulu kan hanya membagi murid ke kelas IPA atau IPS hanya berdasarkan nilai. Nah, anak yang nilai akademisnya bagus akan masuk IPA kan, dan yang tidak bagus akan dibuang ke IPS. Nah, bukan dibuang sih ya, istilahnya mungkin dialihkan ke kelas IPS, padahal anak yang lainnya bagus belum tentu berminat di kelas IPA. Nah, gitu. Jadi ada yang di sini kita tahu bahwa yang kakak alami juga ya, dulu kan kakak tuh SMA ya, sekolah menengah atas. Kakak ini kebetulan emang
minatnya di IPA, tapi alhamdulillah ketika memang dites itu masuk ke kelas IPA. Nah itu sesuai minat yang kakak pilih ya untuk kelas itu. Nah akan tetapi dari kakak pribadi mempunyai teman yang tadinya masuk kelas IPA, tapi dia nggak senang gitu kan, padahal nilai dia di IPA itu lebih bagus daripada nilai tes dia di kelas IPS gitu kan. Akhirnya tapi dia tetap nggak suka karena tidak minat, akhirnya dia minta dibalikan ke kelas IPS. Nah akhirnya dibalikan ke kelas IPS dan guru juga setuju ya, karena emang tidak bisa memaksakan. Takutnya tadi ke kita ketika memang dipaksakan, takutnya emang jadinya malas gitu, dan nanti di pelajaran yang bisa gagal ataupun prestasinya menurun ya kan. Kemudian pengertian bakat, kita lanjut di bakat ya. Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan orang biasa. Kemudian pendapat lain mengatakan pengertian bakat adalah kemampuan yang ada di dalam diri seorang sejak lahir, di mana kemanapun tersebut dapat digunakan untuk nantinya kehidupan dia ataupun nantinya untuk mempelajari sesuatu yang hasilnya akan baik. Nah, dari bakat ini ada jenis-jenisnya. Secara umum bakat itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Nah, apa sih bakat umum, apa sih bakat khusus? Nah, nanti kita lanjut lagi. Nah, di sini ada bakat umum. Bakat umum adalah kemampuan berupa potensi dasar dalam diri seseorang yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum dalam artian setiap individu yang memiliki bakat itu bisa saja individu lain memiliki bakat yang sama, artinya lumrah gitu kan. Setiap individu bisa memiliki bakat tersebut. Misalkan orang bisa nyanyi atau si A bisa nyanyi, si B juga mungkin bisa nyanyi ya kan, tapi kualitasnya pasti berbeda-beda, tapi dalam kondisi yang sama bisa bernyanyi. Nah, kemudian ada bakat khusus. Bakat khusus itu adalah suatu kemampuan atau potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang. Nah, dalam artian tidak semua orang memiliki bakat khusus dan individu lain bisa sama bakatnya dengan individu yang satu ini kan. Artinya bakat ini memang bakat khusus untuk individu tertentu. Contohnya gini, banyak yang beranggapan bahwa bakat dan minat adalah dua hal yang sama ya kan, padahal keduanya berbeda. Minat cenderung pada keadaan di mana individu memiliki perhatian khusus terhadap sesuatu dan ingin mempelajarinya lebih dalam. Sedangkan bakat, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu sesuatu yang sudah melekat sejak lahir. Nah, jadi bakat itu memang ketika seseorang itu tidak ada motivasi untuk melakukan sesuatu, tapi ketika memang dia memang sudah ada bakatnya sejak lahir, maka dia akan mahir gitu kan. Tidak ada perlu latihan khusus. Misalkan ada orang yang dalam hobi bermusik ataupun bermain bermusik itu ketika mendengar satu nada saja ataupun beberapa chord lagu itu kan, nah dia itu yang berbakat ini pasti udah bisa ngikutin gitu kan. Nah sedangkan yang untuk yang berminat ini ketika mendengar sebuah chord lagu dari gitar itu kan, nah perlu mempelajari dulu ya kan, perlu mempelajari dulu, terus dilatihan diulang-ulang akhirnya sampai bisa. Nah, kemudian ada dari contoh bakat. Nah, ada bakat umum. Nah, bakat umum itu merupakan kemampuan atau potensi dasar seseorang dan dimiliki setiap individu. Beberapa contoh bakat umum manusia diantaranya itu
mampu berbicara, mampu berpikir, kemudian mampu berjalan atau bergerak, mampu menulis dan membaca, dan lain-lain. Kemudian di bakat khususnya merupakan atau potensi khusus yang hanya dimiliki sebagian orang atau orang-orang tertentu saja. Jadi orang lain itu tidak semua bisa nyamain lah bakatnya. Misalkan bakat verbal, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam verbal yang ditunjukkan dengan konsep atau dalam bentuk kata-kata. Kemudian ada bakat numerial, yaitu kemampuan khusus seseorang di bidang bentuk angka atau matematika. Kemudian ada bakat skolastik, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal yang berhubungan dengan angka dan kata. Jenis bakat ini mencakup kemampuan berpikir, menalaran, mengurutkan, menciptakan hipotesis, pandangan hidup yang bersifat rasional, dan lainnya. Biasanya bakat seperti ini ditemukan pada seorang ilmuwan, akuntan, program, atau sejenisnya. Nah, kalau misalkan dari bakat verbal tadi, contohnya mungkin penyanyi ya, atau motivator ya kan, dalam mengolah kata-kata sedemikian indahnya, sedemikian kerasnya, sedemikian menggebu-gebunya ya kan. Kemudian numerial itu ya yang emang ahli di bidang matematika, misalkan angka-angka ya. Kemudian ada bakat abstrak, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal membuat pola, rancangan, ukuran, bentuk, atau posisi-posisinya. Nah, kalau misalkan kita ngebahas tentang rancangan nih, itu kita bisa contohnya desainer baju, terus kemudian ada arsitektur ya kan, dalam membangun perumahan ataupun jalan layang, jalan tol. Kemudian ada bakat mekanik, yaitu kemampuan khusus seseorang yang dalam bentuk prinsip umum IPA atau alat-alat tata kerja atau lainnya. Kemudian ada bakat relasi ruang, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal mengamati atau menceritakan pola 2 dimensi maupun berpikir dalam 3 dimensi. Bakat ini biasanya dimiliki oleh fotografer, artis, pilot, arsitek, atau profesi lainnya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada bakat ketelitian clerical, yaitu kemampuan khusus seorang dalam hal tulis menulis, meramu, dan di bidang laboratorium. Kemudian ada bakat bahasa, itu kemampuan khusus seorang dalam penalaran analisa bahasa. Bakat ini sangat dibutuhkan pada bidang penyiaran, bidang hukum, bidang editing, pramuniaga, jurnalistik, atau profesi lainnya yang sejenisnya. Nah, kemudian Kak, mungkin ada yang bertanya, Kak, gimana sih cara mengembangkan bakat gitu? Nah, untuk mengembangkan bakat ini atau mengembangkan bakat dan minat ini diperlukan beberapa faktor. Nah, apa saja sih? Yang pertama, stimulasi faktor stimulan bakat dan minat biasanya internal atau eksternal. Stimulan yang utama ialah kesadaran akan potensi diri, belajar dan terus belajar, konsentrasi dan fokus dengan kemampuan atau kelebihan diri kita. Nah, jangan selalu melihat kepada kelemahan karena waktu kita akan terbuang. Nah, jangan selalu lihat kepada kelemahan ya, nanti buang-buang waktu doang. Kemudian sehingga bakat pun ikut terpendam dan minat jadi melempem. Nah, akhirnya minat juga jadi melempem kalau misalkan emang terlalu fokus ke kelemahan tadi. Yang kedua, berusahalah untuk kreatif. Nah, dengan mencari inspirasi dari mana saja dan dari siapa saja. Nah, kreativitas ini akan menuntut jalan kita menuju pengenalan dan pemahaman bakat, menumbuh kembangkan minat sehingga kita bisa mengembangkan agar bermanfaat untuk hidup kita. Udah jelas ya. Kemudian ada yang ketiga, peliharalah kejujuran dan ketulusan.
kita harus jujur mengakui bakat yang kita miliki sekalipun tidak begitu kita minati, ya kan. Kita jujur aja dulu, emang bakat kita misalkan di sepak bola ya, kita jangan maksa-maksa ke yang lain gitu kan. Kalau misalkan dipaksa dan emang kita tidak berminat, ya kan, karena mungkin ada suatu paksaan dari pihak luar, akhirnya malah menghancurkan bakat alami kita kan, yang tidak berkembang jadinya. Ketulusan mensyukuri bakat dapat menumbuhkan minat meskipun perlu proses dan waktu. Ya, perlu proses dan waktu ya. Bakat alami itu akan tetap ada, bisa dikembangkan dan dimanfaatkan dengan meningkatkan kekuatan minat. Misalnya, kita semua bisa menulis nih, tetapi yang berbakat bisa menghasilkan tulisan yang lebih baik daripada yang lainnya. Ketika bakat itu disertai dengan minat yang kuat, maka bakat itu akan berkembang lebih pesat dan berkualitas. Bakat itu akan mengundang kerinduan untuk melakukan kembali, seperti energi yang mensuplai kebutuhan ya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada materi dari pemaparan materi tadi, memiliki tujuan yang baik ya. Tujuan layanan informasi karir itu agar yang pertama memahami dan menilai diri, mengenal minat bakat, nilai sikap, kecakapan dan ciri kepribadian serta cita-cita. Kemudian ada mengetahui dan memilih tentang jenis pendidikan, latihan, pekerjaan sesuai dengan potensi yang diminati. Kemudian menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan masyarakat. Kemudian juga ada mempelajari dan mengetahui jenis pendidikan, latihan dan pekerjaan serta tingkat kepuasan kerja yang akan dicapai. Kemudian ada memperoleh pengarahan terhadap semua jenis pekerjaan yang ada di lingkungan, memiliki sikap yang positif dan sehat serta berpikir kritis terhadap dunia pekerjaan. Kemudian mengidentifikasikan jenis pendidikan atau latihan, pekerjaan dan keputusan-keputusan yang akan diambil dalam waktu tertentu. Kemudian memberikan penilaian terhadap jenis pekerjaan secara tepat, menentukan dan mengatasi hambatan-hambatan yang akan dialami, kemudian pada dirinya sendiri atau lingkungannya. Nah, merencanakan masa depannya serta menemukan karir yang sesuai dengan bakat minat dan kehidupannya yang sesuai dan serasi. Nah, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan lagi atau kita lanjut lagi? Nah, tadi kan dari beberapa materi tadi sudah dipaparkan ya, dipaparkan dari kakak. Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang bertanyakan dulu? Nggak ada? Nah, kalau misalkan tidak ada, mungkin materi yang akan kakak sampaikan cukup sampai di situ saja. Kurang lebihnya kakak juga mohon maaf. Barangkali di sini adik-adik sekalian belum ada yang mau bertanya, ataupun nantinya kemudian tiba-tiba baru inget nih kak, sebenarnya saya mau nanya sesuatu, boleh silahkan di luar kelas ini atau di luar pelajaran ini juga boleh, atau mungkin adik-adik juga mau lewat WhatsApp juga bisa ya. Nanti di akhir kegiatan ini nanti kakak cantumin nomor WhatsApp kakak di PPT yang nantinya akan kakak bagikan ke adik-adik sekalian ya, di bagian ke kelas masing-masing. Nah, untuk itu kakak akhiri kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kakak bagikan, apa yang kakak berikan, sedikit ilmu, sedikit informasi materi kepada adik-adik sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi berkah, bisa menjadi berguna untuk kehidupan kedepannya, menambah wawasan, menambah materi, menambah pengetahuan ya. Nah, maka dari itu sebelum melakukan kegiatan ataupun mengakhirinya, maksudnya mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa
kembali agar selalu diberikan kesehatan dan manfaat untuk hari ini ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.